Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas 5 sentimen penting yang bisa membuat IHSG rebound lagi sehingga kita bisa tahu kapan waktunya kita borong saham bagus dan rutin dividen termasuk BBRI. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. So silahkan simak sampai akhir. Banyak sekali pertanyaan ya di kolom komentar terkait dengan strategi yang kemarin kita terapkan. Kita sudah hold cash nih Kak, kapan waktunya kita borong lagi saham bagus dan rutin dividen. Apalagi saham-saham yang memang sedang terdiskon guys ya. Salah satunya adalah saham BBRI dan saham Big Banks lain pun kita melihat memang kemarin sempat turun. Nah, lalu di hari Jumat IHSG itu net sell-nya mulai menipis ya guys ya. Dari yang tadinya ratusan miliar, hari Jumat itu net sell-nya hanya 88,9 miliar saja. Jadi penurunan IHSG ini juga kita lihat sudah mulai sideways ya, di sekitar 7.400 sampai 7.500-an. Sehingga di akhir Oktober ini kita melihat adanya potensi IHSG bisa rebound dan juga peluang untuk saham yang kita pegang juga bisa naik lagi. Sehingga saham-saham yang kita sudah akumulasi ya guys ya, pada waktu-waktu ini kemungkinan besar juga bisa naik mengikuti kenaikan IHSG karena adanya sentimen positif yang akan kita bahas. Poin pertama adalah terkait prediksi pemangkasan suku bunga oleh Bank Indonesia di bulan Oktober dan juga Fed Fund Rate yang kemungkinan juga akan dipangkas kembali di bulan November. Sehingga hal ini akan menjadi sentimen yang sangat positif terutama untuk saham perbankan baik itu Big Banks dan juga bank second liner. Lalu ada saham sektor properti dan juga saham sektor finance dan lainnya ya guys ya. Dan jika IHSG naik maka ini juga akan menjadi dampak yang positif ya untuk saham-saham yang ada di IHSG lainnya. Nah, jadi kita melihat ya bahwa penurunan IHSG di bulan Oktober ini sudah mulai mereda, net sell asing juga sudah mulai mereda, dan ada beberapa event besar ya guys ya. Yang pertama adalah tadi pemangkasan suku bunga Bank Indonesia, di mana ekonom dari Mandiri prediksi BI bakal pangkas suku bunga lagi ya 25 bps pada Oktober 2024 ini. Dan dari kalender ekonomi kita pun bisa melihat ya bahwa tanggal untuk keputusan suku bunga Bank Indonesia itu adalah di 16 Oktober 2024 guys ya. Kemungkinan akan dipangkas 25 bps sehingga menjadi 5,75%. Ini juga sesuai dengan prediksi dari konsensus yang kemungkinan bisa turun dari 6% menjadi 5,75% ini. Selain Indonesia juga ada Bank of Korea ya guys yang akan memangkas suku bunganya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan. Lalu pejabat The Fed juga sudah menyerukan lagi pemangkasan suku bunga secara bertahap yang kemungkinan besar akan dilakukan di bulan November. Nah, jadi hal ini bisa berdampak positif guys ya untuk saham dan juga investasi lain yang beresiko termasuk juga Bitcoin dan juga kripto seperti itu. Lalu untuk poin kedua yang juga harus teman-teman ketahui adalah akan adanya pelantikan presiden dan kebijakan baru ya yang akan diterapkan oleh presiden terpilih kita. Beberapa kebijakan baru ini juga akan menguntungkan beberapa saham di sektor properti, poultry dan juga sektor consumer ya guys ya. Untuk tanggal pelantikan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 di Kompleks Parlemen Jakarta. Dan kita pun melihat ya bahwa kebijakan Bapak Prabowo Subianto ini beberapa memang melanjutkan ya guys ya pembangunan yang kemarin itu sudah dimulai oleh Bapak Joko Widodo. Namun ada beberapa program baru ya guys ya, yang kemungkinan ini akan menyebabkan sentimen positif ya untuk saham-saham yang tadi sudah kita sebutkan. Ada saham properti, poultry dan juga consumer. Nah, di sini kita akan coba melihat guys ya Stockbit Snips ya, di mana ini adalah hasil dari analisa ya dari analis di Stockbit Sekuritas, salah satu sekuritas yang terbaik ya guys ya dan juga sering saya gunakan untuk berinvestasi. Sektor properti, stimulus dan kebijakan di era pemerintahan baru ya guys ya. Nah, kemarin kita melihat juga memang kebijakan baru dari Bapak Prabowo Subianto ini kemungkinan akan sangat bagus ya untuk sektor properti. Yang pertama adalah penghapusan pajak untuk pembeli rumah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ya ingin membeli rumah di tahun 2025 nanti, pajaknya akan dihapus ya. Jadi teman-teman tidak usah membayar pajak yang sebesar 16%. Lalu di sini juga akan ada kebijakan lain guys ya. Maka ini akan sangat menguntungkan. Kebijakan-kebijakan di atas dapat berdampak positif bagi beberapa sektor ya. Yang pertama adalah sektor properti, lalu sektor semen ya guys ya untuk pembangunannya dan juga sektor perbankan.
Ya, pada hari Jumat lalu, kabar penghapusan pajak pembelian rumah dan rincian proyek 3 juta rumah per tahun memberikan sentimen positif bagi emiten di sektor properti. Dengan harga saham PANI yang naik 6%, BSDE juga naik 7% ya, CTRA naik 5%, PWON naik 4%, SMRA naik 5%. Sedangkan di sektor semen ya, harga saham SMGR juga naik 6%-an guys. Sedangkan INTP juga menguat ya 4,7%, sementara untuk saham perbankan BBTN naik 4,32%. Nah, dari stok Bitsnips pun teman-teman bisa melihat ya beberapa berita lainnya seperti Astra International yang mengakuisisi rumah sakit jantung ya guys ya senilai 643 miliar rupiah. Nah, ini sangat lengkap. Teman-teman bisa mendapatkan aksesnya dengan mendaftar ya guys ya di Sekuritas Stockbit seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa berita dari BBNI misalkan, lalu ada Bukalapak, PJAA, TOWR ya yang akan menggelar right issue, lalu HATM, ya pokoknya lengkap ya guys ya, semua fiturnya lengkap, termasuk juga dengan analisa ya dari stock Bitsnips yang biasa kita baca setelah market close, seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut guys ya. Selain dari apa yang kita sebutkan tadi guys ya, yang ketiga adalah akan adanya rilis kinerja terbaru pada kuartal 3 2024. Jadi mana kita akan fokus terhadap saham perbankan dan juga saham-saham high dividend seperti itu. Nah, jadi memang ketika rilis kuartal 3 2024 ini sebenarnya menjadi salah satu event di mana kita bisa memilah dan juga memilih ya guys ya, saham mana yang akan kita investasikan, saham mana yang kinerjanya turun dan saham mana yang kinerjanya ternyata mengalami kenaikan yang bagus seperti itu. Nah, jadi kita fokus ya di sini untuk saham-saham perbankan misalkan, lalu saham-saham high dividend baik itu di sektor batubara dan saham di sektor lainnya, terutama saham yang memang rutin bagi dividen besar. Itu akan kita fokuskan ya guys ya, karena kita melihat bahwa ini menjadi peluang yang sangat bagus. Ketika kita meleng ya guys ya, atau ketika kita tidak fokus ya melihat peluang di market, maka ketika rilis kuartal 3 dan ternyata hasilnya positif, kita akan ketinggalan kereta guys ya. Kadang misalkan ya BBRI di 4.800, tiba-tiba kuartal 3-nya bagus dan harga sahamnya langsung naik misalkan ke 5.000. Nah, itu kan kita sebenarnya ketinggalan peluang untuk beli BBRI di harga yang lebih murah. Jadi untuk saham BBRI pun saya cukup optimis ya bahwa BBRI kinerja pada kuartal 3-nya akan kembali membaik ya, karena di bulan Agustus kemarin laba bersihnya naik 51% secara month on month dan 21% secara year on year. Analisanya juga sudah disuguhkan lengkap ya guys ya melalui Stockbit Sekuritas. Di sini teman-teman lihat ya postingan dari admin Stockbit juga cukup lengkap ya terkait dengan highlight highlight dari analisa BBRI maksud saya seperti itu. Jadi untuk bank only ya memang performanya untuk bulan Agustus ya saham BBRI ini cukup bagus. Dan untuk saham BBRI kemarin sempat turun ya ke 4760 guys ya. Kita melihat BBRI sempat turun dan di hari Jumat kemarin pun ya sebenarnya masih merah ya candlenya. Namun memang ada kenaikan ya 0,82% saja. Dan di level saat ini pun masih oversold atau jenuh jual. Lalu kita lihat juga memang untuk BBRI ini ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari investor asing seperti RX ya dan juga CP. Kita coba rubah ya ke foreign. Untuk foreign juga masih ada distribusi yaitu RX, ZP, dan TP. Yang paling besar memang dari RX dan ZP ya, 109 miliar dari RX dan 17,1 miliar dari ZP. Sedangkan yang cukup menarik ternyata mayoritas ya investor asing itu malah akumulasi. Meskipun tidak terlalu besar ya, ada BK 71M, lalu AK 7,9M, dan YU 7,2M. Sisanya ada BBK, ZXA, CDDRFS, dan juga NI. Jadi apakah di level saat ini BBRI menarik? Menurut saya sih menarik ya guys ya. Di bawah 5.000, di bawah 4.900 harga saham BBRI ini menurut saya pribadi memang sudah cukup menarik. Gimana Kak kalau misalkan BBRI-nya lanjut turun? Nah, itulah fungsinya. Kemarin kita hold cash ya, itulah fungsinya. Kemarin kita menyisihkan ya sebagian saham kita yang kita take profit adalah untuk kita membeli lagi BBRI di harga yang lebih murah seperti itu. Apalagi teman-teman yang mungkin belum pegang saham BBRI sama sekali guys ya. Inilah kesempatan yang cukup bagus. Jadi untuk BBRI kita akan watch ya sekitar harga
4.900 sampai di 4.700-an. Ya semakin murah semakin bagus, tapi kalau misalkan BBRI ternyata ya setelah adanya pemberitaan pemangkasan suku bunga itu bisa naik, maka teman-teman kemungkinan akan ketinggalan kereta. Karena kita melihat juga memang sudah oversold ya untuk saham BBRI-nya. Seperti itu guys. Jadi kuartal 3 kemarin yang sudah rilis dan sudah saya dapatkan informasinya ya dari Stockbit Sekuritas dan langsung diupdate terutama di Qstats ya guys ya. Ini langsung diupdate untuk kuartal 3-nya adalah saham PJAA dan juga saham Ispark Hotel dengan kode saham IS ya guys ya. Dimana untuk PJAA harga sahamnya turun ya setelah rilis kuartal 3-nya yang ternyata juga terkoreksi 41%-an laba bersihnya. Jadi langsung turun 1,56% di level Rp630 per saham. Namun secara teknikal PJAA ini kemarin sudah kita bahas ya bahwa dia itu memang tepat di level supportnya di 630 itu level supportnya. Jadi kalau misalkan turun lebih dalam, sebenarnya itu adalah potensi yang cukup bagus ya secara teknikal. Tinggal kita cari saja potensi teknikal reboundnya di mana. Ya potensi bullish reversalnya tinggal kita tunggu saja. Jadi untuk kuartal 3 dan juga pembaruan ya beberapa aspek fundamental dari PJAA dan juga Ispark Hotel ini bisa langsung teman-teman lihat di Qstat ya di Stockbit Sekuritas di mana data ini juga sudah di update ya. Data mark with green dots itu has been update ya guys. Jadi yang ada tanda hijaunya ini sudah diupdate oleh Stockbit seperti itu. Kita lihat di sini juga saham PJA itu saham yang rutin bagi dividen. Jadi teman-teman yang mungkin masih nyangkut di PJAA ya tidak usah terlalu khawatir, tinggal menggunakan strategi untuk averaging down saja. Jadi untuk Ispark Hotel juga kita lihat menarik ya hari Jumat ada kenaikan 0,8% dan kita melihat Ispark Hotel ini harga sahamnya juga sempat turun. Secara year to date itu masih turun 19,5% di harga Rp119 per saham. Begitupun juga kuartal 3 dan aspek fundamental lainnya, ini kita lihat juga sudah di data ya oleh Stockbit Sekuritas. Kuartal 3-nya ternyata sempat turun ya guys ya labanya secara year on year dan kuartalan. Dari 9 miliar menjadi 8 miliaran. Jadi untuk valuasi juga sudah diupdate, PBV-nya sekarang di angka 1 ya, sedangkan PE ratio 15 kali. Lalu kita lihat juga memang sahamnya rutin bagi dividen dengan yield 6%-an dengan return on equity 7,9%. Saham Ispark Hotel kita akan mencari dari sisi bullish reversalnya. Apakah ada tanda-tanda bullish reversal dari kedua saham yang sedang downtrend ini? Kalau misalkan demikian, berarti kita dikasih peluang ya guys ya untuk bottom fishing dan kita akan mendapatkan cuan juga dari teknikal reboundnya dari capital gain saham PJA dan juga Ispark jika ada potensi bullish reversal. Selain dari rilis kinerja terbaru kuartal 3 2024 ya di beberapa saham terutama untuk saham perbankan dan juga saham high dividend yang akan kita fokuskan. Yang keempat adalah potensi window dressing di akhir tahun ya guys ya. Biasanya sih dimulai di pertengahan atau di akhir November 2024 nanti. Nah, saham yang akan kita fokuskan kembali lagi adalah saham-saham perbankan terutama big banks dan saham-saham big caps lain ya guys ya yang juga rutin bagi dividen. Lalu ada beberapa saham yang akan bagi dividen interim di awal tahun. Contohnya BBRI biasanya bagi dividen interim di awal tahun. Lalu yang bagi dividen di akhir tahun itu biasanya saham Demas ya guys ya di Desember. Tapi kita belum tahu apakah Demas akan kembali lagi bagi dividen atau masih absen tidak bagi dividen. Jadi untuk window dressing tetap guys ya kita melihat bahwa ini peluang yang sangat bagus di mana biasanya saham-saham itu bisa mulai rebound lagi karena menjelang musim dividen. Nah, jadi poin kelima adalah musim pembagian dividen. Jadi kita beli saat ini ketika rilis kuartal 3 ya guys ya. Setelah rilis kuartal 3 kita akan mencari saham-saham potensial yang bisa kita investasikan. Nah, maka kita akan hold minimal itu sampai musim pembagian dividen. Tapi jika setelah pembagian dividen harga sahamnya juga masih mengalami kenaikan, ya maka tidak ada salahnya kita invest jangka panjang. Seperti itu guys ya. Namun hal ini juga tidak menutup kemungkinan ada beberapa sentimen negatif ya yang masih menghantui IHSG. Apa saja Kak sentimen negatifnya yang bisa menurunkan IHSG terutama di bulan Oktober hingga November ini? Kita akan bahas juga ya guys ya, yaitu adalah
Yang pertama, perang di Timur Tengah. Jika eskalasi perang di Timur Tengah semakin memuncak, maka harga minyak dunia bisa saja mengalami kenaikan kembali sehingga IHSG bisa tertekan. Karena pastinya investor juga akan mengamankan modal mereka. Begitupun juga dengan eskalasi perang antara Rusia dan juga Ukraina. Lalu yang ketiga adalah terkait stimulus Cina yang katanya akan diperbarui lagi ya guys ya. Tapi kita belum melihat adanya stimulus terkait dengan bursa saham Cina. Yang akan diberikan stimulus oleh China adalah di sektor propertinya. Lalu yang keempat, ekonomi Indonesia masih di dalam fase deflasi. Jadi kita akan melihat kinerja dari presiden baru kita, Bapak Prabowo Subianto, apakah bisa mengatasi deflasi dan juga kurangnya daya beli masyarakat di Indonesia atau bagaimana ke depannya. Nah, nanti kita akan coba lihat guys ya dari kebijakan-kebijakan yang akan beliau keluarkan. Lalu yang kelima terkait Black Swan event, ya di mana Black Swan ini adalah hal yang kita tidak duga sebelumnya, tapi tiba-tiba muncul. Ya misalkan tiba-tiba ada satu momen yang besar, misalkan gitu guys ya. Itu kita tidak menduga sebelumnya, tapi memang bisa menurunkan IHSG juga dan bisa membuat saham yang kita pegang juga turun. Itu yang dinamakan Black Swan event, adalah event yang memang tidak kita duga sebelumnya. Lalu teman-teman juga harus mewaspadai penurunan kinerja saham yang teman-teman pegang ya guys ya. Dan ada proyeksi ketika laba bersih ataupun kinerja dari saham-saham yang kalian pegang itu nantinya turun, maka bisa terjadi panic selling ya guys ya. Dan harga sahamnya juga bisa turun. Contohnya tadi kita lihat di saham PJA. Ketika laba bersihnya turun 40%, maka ada potensi PJAA juga bisa lanjut turun lagi. Sehingga kita masih memilih untuk wait and see, baik di saham PJA ataupun di saham Eastpark Hotel, seperti itu. Kembali lagi ya di mana Cina ini akan menyiapkan stimulus baru untuk propertinya dan meningkatkan pinjaman. Jadi kita belum melihat ya adanya stimulus kembali untuk stabilitas pasar uangnya atau pasar sahamnya. Dan semoga saja tidak kembali menurunkan IHSG. Kemarin bursa saham Cina itu sempat anjlok guys ya menjelang pengarahan stimulus fiskal. Dan beberapa event lainnya yang bisa menurunkan IHSG tadi sudah kita bahas adalah di mana peperangan antara Iran Israel ya. Jika kembali naik ya eskalasinya, maka ini juga bisa menurunkan saham yang kita pegang dan juga IHSG. Iran siap menyambut usai Israel sesumbar serangan mengejutkan. Lalu di belahan dunia lain juga ada Rusia dan Ukraina. Berniat kalahkan Ukraina, Rusia mau kerek anggaran pertahanan menjadi 2.258 triliun rupiah. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Jadi intinya, kapan kita mulai cicil saham bagus dan rutin dividen adalah setelah kuartal 3 rilis. Kita akan coba membandingkan ya guys ya antara saham-saham bagus dan juga rutin bagi dividen, mana yang peluang cuannya lebih besar, mana yang peluang dividennya jauh lebih besar, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.